Assalamualaikum dan selamat pagi Jreng Mania. Di jam 9 ini kembali bersama Adila. Dan kita ada di talk show PLN UP3 Pangkalan Bun dengan tema fitur PLN Mobile dan promo tambah daya Power Up Real. Jadi di hari Jumat tanggal 17 April 2026 ini Adila talk show bersama PLN UP3 Pangkalan Bun tentunya tidak sendirian. Ada Bapak Agung Darmawan selaku manajer ULP Pangkalan Bun yang menemani Adila sebagai narasumber. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak Adila. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah kabar baik nih Pak. Kita kan hari ini talk show bersama PLN-nya membahas fitur-fitur yang ada di PLN Mobile nih ya. Yang pertama saya baca dari tema nih ya Pak. Iya betul. Nah jadi kan kalau untuk PLN Mobile sendiri itu sudah beberapa kali juga sebelumnya ketika saya siaran sama PLN kita membahasnya. Betul. Jadi PLN Mobile ini sendiri buat mungkin yang belum tahu nih Pak sama sekali tentang PLN Mobile. PLN Mobile ini apa sih Pak? Oke, menarik ya. Jadi memang PLN ini sebagai salah satu perusahaan servis ya. Kami menghadirkan sebuah aplikasi resmi guna memudahkan pelanggan-pelanggan kami nih dalam mendapatkan layanan dari PLN. Layanan kelistrikan tentunya ya, dalam satu genggaman melalui handphonenya masing-masing. Nah, melalui aplikasi ini pelanggan itu bisa mengurus banyak hal tanpa harus datang ke kantor PLN seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya nanti masyarakat terutama elektrizen nih pengen menggunakan aplikasi ini, gimana Pak cara mendapatkannya? Oke, jadi memang caranya cukup mudah seperti biasa ya. Kalau kita mau mendapatkan aplikasi, kita cukup mengunjungi Play Store atau juga App Store di iPhone ya. Betul. Kemudian kita ketik PLN Mobile, nanti di sana akan terdapat aplikasi dengan rating 4,9 ya. Wih. Gitu ya, sombong sedikit boleh kan? Boleh. Nah, dengan rating 4,9 itu kemudian melakukan setelah install selesai, kemudian lakukan register ya. Register menggunakan nomor handphone dan juga email. Betul. Setelah itu ikuti langkah-langkahnya dan juga masukin ID pelanggan ataupun nomor meter. Nomor meternya biasanya untuk pelanggan-pelanggan prabayar. Oke. Nah, kemudian setelah diikutin semua tahapan registrasinya untuk aplikasinya itu sudah bisa langsung digunakan oleh pelanggan. Oke, ini juga sebenarnya Adila sambil nyoba langsung sih Pak. Ini kan di App Store nih ada juga ternyata ya. Jadi tidak ada kendala untuk pengguna iOS. Terus tadi juga udah nyoba buat masuk, gampang banget sih Pak buat registernya, kayak tinggal tadi masukin nomor HP. Terus minta perizinan gitu tentang settingnya. Abis itu udah langsung aja ini. Tapi ada upgrade akun untuk menikmati fitur lengkap dari PLN Mobile. Iya, nanti itu diverifikasi nih sama tim PLN. Jadi nanti kan akan ada notifikasi nih muncul di tempat kami. Nah, setelah itu kami lakukan verifikasi untuk penggunanya. Setelah itu makin banyak lagi nanti dari pelanggan atau pengguna aplikasinya menikmati fitur-fitur lainnya. Oke, berarti kalau nggak di upgrade akun ada fitur yang tetap bisa dinikmati, tapi ketika upgrade akunnya itu lebih lengkap lagi. Betul. Oke, memang ada fitur apa aja sih Pak yang tersedia di PLN Mobile? Ya, kalau untuk di PLN Mobile banyak ya Mbak ya fitur-fiturnya. Pertama kita ada fitur token dan pembayaran. Pembayaran tagihan rekening listrik yang untuknya pasca bayar ya. Kemudian ada juga fitur PLN non-taklis. Apa sih PLN non-taklis itu? Ini jenis fitur untuk pembayaran selain tagihan rekening listrik. Kemudian ada fitur pengaduan. Fitur pengaduan ini digunakan apabila dari pelanggan-pelanggan PLN terdapat keluhan ataupun gangguan dari layanan PLN sendiri. Kemudian ini yang kita bahas sebelumnya, fitur catat meter, Swacam. Ya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Nanti biar dari para pendengar bisa langsung mencoba nih untuk aplikasinya dan bisa merasakan sendiri experience dalam menggunakan aplikasi PLN Mobile.
Betul. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya sendiri nih, tadi Adila juga belum ngecek karena masih verifikasi email nih Pak. Ya. Sambil Ya. sambil mendengarkan informasi dari Bapak. Nah, kalau untuk pengaduan gangguan listrik sendiri nih, terutama kayaknya yang beberapa hari lalu tuh Ya. sempat beberapa kali Sering mati ya. kan Pak. Ya. Ya, jujur pas beberapa waktu yang lalu tuh saya nggak ada di Pangkalan Bun, cuman di grup WA tuh rame gitu teman-teman pada ngeluh matlis Iya, matlis iya. matlis. Terus sebelumnya juga pun ada yang sampai mungkin karena guntur dan kilat itu yang Iya, sampai betul. beberapa. Nah itu emang banyak ya Pak masuk laporan dari masyarakat yang menggunakan PLN Mobile. Jadi ya kan kalau kita dengar sendiri ya, beberapa ini bulan April ini sudah masuk ke perubahan cuaca. Betul. Ya, dari yang sebelumnya hujan, sebelumnya Panas. itu hujan menuju ke musim panas. Iya. Nah, dalam perubahan ini kita mendapatkan kondisi cuaca yang cukup ekstrim nih, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ekstrimnya apa? Ekstrimnya adalah hujan deras disertai dengan petir yang cukup kencang. Betul. Kondisi tersebut juga mempengaruhi untuk kualitas keandalan listrik di PLN, karena beberapa kondisi tersebut mengakibatkan jaringan kita, contohnya nih di hari Minggu lalu, itu di sekitar Bundaran Kecubung itu SUTM kita kena petir, kemudian itu sampai jalurnya itu putus 5. Iya, jadi memang harus kita lakukan recovery, dan untuk recovery-nya itu memang membutuhkan padam seperti itu. Jadi memang cukup kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini sangat mempengaruhi untuk kualitas keandalan listrik kita. Oke, tapi kalau dari data sendiri nih di PLN Mobile yang akhirnya masyarakat sadar untuk menggunakan PLN Mobile sebagai sarana untuk melaporkan gangguan listrik gitu, apalagi ketika mati listrik, banyak nggak sudah masyarakat Kota Waringin Barat yang Banyak. menggunakan fitur itu Pak? Banyak. Oke. Jadi memang untuk pengaduan ini masih banyak ya jenisnya ya. Kadang-kadang pelanggan menghubungi di kontak center, tapi pengaduan melalui PLN Mobile itu sangat tinggi. Nah, khususnya untuk kondisi-kondisi yang memang dampak dari cuaca ekstrim, kadang-kadang yang gangguan itu meluas, ataupun juga gangguan itu yang sifatnya individual. Oke. Misalnya banyak rumah. Dari banyak rumah yang menyala, cuman rumah Adil aja nih yang padam. Ya kan? Nah, karena di situ pun pelanggan melakukan pengaduan. Ada juga yang terdampak dari pemadaman luas seperti yang terjadi di hari Minggu lalu. Karena yang padam itu adalah penyulang utama, penyulang itu jaringan ya. Oke. Jaringan utama, sehingga mengakibatkan pemadaman itu cukup luas. Bisa 1 desa, 2 desa, 1 kecamatan kayak gitu ya. Nah, itu pengaduan akan banyak masuk. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk fitur catat meter mandiri kan sebelumnya ketika beberapa waktu yang lalu siaran bersama PLN membahas Ya. soal PLN Swakem itu Ya. kan Pak, yang ada undiannya lah. Ya, Nah, betul. masih berlaku sampai sekarang nggak Pak Masih buat dong. elektrizen yang masih ingat nih, kayak masih nggak Mbak Betul. Dila gitu? Masih. Oke, berarti masih ya Pak, tinggal mantengin Instagramnya PLN Pangkalan Bun nih. Sebenarnya tinggal transaksi dulu, Mbak. Oh iya. Iya, transaksi dulu. Jadi kalau kita sudah yakin transaksi kita sudah banyak, baru kita mantengin itu ya kan. Oh, oke Nah, oke. gitu. Tapi kadang yang mau transaksi mantengin dulu hadiahnya apa sih gitu. Oh iya gitu, bener juga sih, nggak salah, Mbak. Nah, apa aja sih Pak keunggulan pembelian token dan juga pembayaran rekening listrik melalui PLN Mobile ini? Karena kan kita tahu sendiri ada banyak sekali juga aplikasi yang menawarkan pembelian token dan juga pembayaran rekening listrik. Nah, PLN Iya. Mobile tuh menawarkan keunggulan apa Pak? Oke, jadi kan kalau kita mau terbang, mau perjalanan, yang pasti yang kita tuju adalah aplikasi traveling ya kan. Nah, seperti itu. Sama halnya untuk kita terkait kelistrikan,
yang harus kita datangi adalah aplikasi tentang kelistrikan. Betul Dan yang juga. punyanya kelistrikan siapa? PLN gitu. Nah, jadi pembayaran rekening listrik melalui PLN Mobile itu yang pertama pasti sudah terjamin. Oke. Karena memang aplikasinya yang dikeluarkan langsung oleh PLN. Nah, itu lebih aman, kemudian lebih transparan, dan langsung dapat dipantau nih oleh pelanggan. Kemudian apabila kita pelanggan yang prabayar ya, nah itu kita mendapatkan prediksi sisa hari. Jadi Adila nih punya histori pembelian token dengan listriknya daya 900 setiap bulan itu 300.000. Ya. Nah, kemudian Adila nih ngisi 50.000. Nanti dia akan otomatis mengkalkulasi dengan pembelian 50.000 ini akan bertahan di berapa hari. Sehingga dari tanggal transaksi terakhir Adila membeli, dia akan melakukan perhitungan dan akan menyampaikan di aplikasi. Itu sisanya tokennya itu bersisa untuk berapa hari lagi ke depan. Seperti itu. Kemudian aplikasinya juga melakukan pencatatan langsung. Kan kalau di PLN ini banyak nih pelanggan-pelanggan yang melakukan pengaduan terkait dia beli token listrik melalui merchant-merchant yang lain. Iya. Kemudian nomor tokennya nggak muncul. Oh ya, kendala-kendala seperti itu ya Pak? Iya, nomor tokennya nggak muncul. Setelah itu bisa juga struk pembeliannya hilang, sehingga mereka mau nggak mau harus repot nih Betul. mencari informasi untuk nomor tokennya, ujung-ujungnya ke PLN juga kan. Iya. Nah, di aplikasi PLN Mobile itu semuanya tercatat. Tercatat dan historinya bisa kita buka kembali. Jadi walaupun kita sudah beli nih hari ini, kemudian belum kita lakukan pengentrian di KWH meter, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian baru mau kita lakukan pengentrian, kita cukup membuka aplikasi PLN Mobile, kemudian kita buka tanggal pembeliannya kita, dan kita bisa langsung memasukkan nomor tokennya ke KWH meter. Dan yang terakhir, tentunya juga banyak ya fitur-fitur ataupun metode pembayaran yang ditawarkan. Enggak cuma tunai ya. Kalau tunai kan enggak bisa ya, enggak ada acil-acil kasirnya ya kan. Nah, angsulannya juga angsulannya susah. juga enggak ada gitu, susah ya kan. Jadi langsung nih, jadi Pak untuk pembayarannya bisa melalui berbagai metode, bisa melalui perbankan, virtual account, kemudian bisa juga melalui dompet-dompet digital. Ya, kemudian yang terakhir itu bisa juga melalui kartu kredit dan kartu debit. Ya. Nah, kalau untuk pembelian token dan juga pembayaran rekening listrik ini sendiri kan udah pasti nih ya Pak. Apalagi cewek-cewek mungkin yang suka nyari promo-promo, biasanya di aplikasi PLN Mobile tuh juga ada potongan-potongan gitu nggak sih Pak? Ada voucher mungkin? Kalau potongan, jadi kalau kita buka nih di awal nih, buka aplikasi di awal itu, maka nanti akan muncul nih informasi sedang ada promo, sedang ada voucher-voucher kayak gitu. Nah, dari situ pun pelanggan sudah akan langsung tahu bahwasannya di periode ini PLN ini lagi ada apa nih kayak gitu. Sudah dikasih keterangan ya? Sudah ada. Jadi misalnya nih, Adila keluar nih aplikasinya, keluar terus masuk lagi. Nah, nanti di awal tampilannya itu dia akan langsung menyampaikan sedang ada promo apa di bulan ini, kayak gitu. Oke. Ini juga Adila lagi buka aplikasinya kan Pak, ngelihat ada saldo PLN Mobile. Maksudnya saldo PLN Mobile ini apa Pak? Berarti kita bisa menaruh saldo di situ kah? Iya, jadi untuk saldo PLN Mobile sendiri ini bisa kita lakukan pengisian ya. Iya. Nah, kalau dulu itu ada namanya Icon Pay. Icon Pay sama kayak GoPay segala macam gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan untuk top up di situ. Dan juga kalau ada poin-poin yang didapatkan, nah itu bisa masuk ke situ juga. Iya, ada poinnya juga sih ini. Iya. Terus pun kalau ada ini ada saldo refund juga, ada saldo pendapatan ya. Betul. Lumayan ini sih fitur-fiturnya. Terus pas tadi kata Bapak bakal ada muncul
pop up gitu. Ya. Ini ada memang pop up power up real ya, yang Iya, ini nanti akan betul. kita bahas nih ya Pak, tambah Betul. daya ini ya. Terus ada pop up pemeliharaan sistem juga nih ternyata. Betul. Langsung dikasih tahu gitu nih ini Pak. Hari ini ada apa ya kan? Iya, Tuh. oke. Jadi dapat keterangan yang jelas lah ya, nggak di ghosting. Oke, nah sebelum kita lanjut Pak membahas soal tadi sudah soal fitur-fitur PLN Mobile, kemudian nanti akan ada pembahasan promo tambah daya power up real. Kita dengarkan dulu jeda pariwara iklan yang berikut ini. Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan. Urusan listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk, download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Cireng Pangkalan Bun. Radio Cireng Pangkalan Bun. Masih bersama Adila dan juga Pak Agung di talk show bersama PLN UP3 Pangkalan Bun dengan tema pembahasan fitur PLN Mobile dan juga promo tambah daya Power Up Real. Nah, kita tadi sebelumnya udah ngebahas soal fitur PLN Mobile, terus cara daftarnya juga yang gampang banget. Tadi Adila juga udah langsung nyoba sendiri. Nah, sekarang ini kan yang dibahas soal promo tambah daya Power Up Real nih Pak, seperti yang tadi Bapak udah mention di awal soal beberapa pegawai pemerintahan yang WFA gitu, WFH. Nah, untuk kebutuhan listrik di rumah ataupun di tempat usaha tuh kan seringkali meningkat, misalnya nih karena ada peralatan elektronik kayak AC pasang lagi, terus ada mesin usaha yang digunakan atau perangkat lainnya lah. Nah, kalau misalnya daya listrik udah tidak mencukupi, emang benar sekarang tuh kita nggak perlu repot lagi datang ke kantor PLN Pak? Jadi memang sangat memudahkan sekali melalui aplikasi PLN Mobile ini. Jadi pelanggan cukup mengakses permohonan ataupun pengajuan perubahan daya melalui fitur ubah daya yang ada di aplikasi PLN Mobile di situ ya. Nanti caranya sangat mudah, pilih menu ubah daya dan migrasi. Selanjutnya, pelanggan hanya perlu mengikuti langkah-langkah pengajuan, mulai dari pemilihan daya yang diinginkan hingga melakukan pembayaran penyambungan jika diperlukan ya. Kenapa sih bahasanya jika diperlukan? Karena ada yang namanya itu ubah tarif. Kalau ubah tarif itu tidak ada biaya ya, tapi memang pengajuannya nanti verifikasi cukup panjang karena menyesuaikan sudah benar atau belum tarif yang diajukan. Kemudian juga ada yang namanya migrasi. Migrasi itu kalau pelanggan dari yang pembayaran rekening bulanan mau ke token aja gitu ya kan. Nah, itu pun tidak ada biaya penyambungan, cukup pelanggan mengisi pulsa awal saja. Nah, di situ. Nah, kemudian kalau memang ada perubahan daya yang dibutuhkan untuk peningkatan, dia dari daya 900 ke daya 1300, nah maka di situ muncul biaya penyambungan.
Nah, setelah proses pengajuan berhasil, pelanggan dapat memantau status permohonan secara langsung melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor PLN. Oke, itu nanti langsung otomatis gitu karena saya kurang ngerti ya Pak. Jadi nanti tuh tambah daya tuh akan otomatis langsung gitu atau nanti akan ada petugas PLN yang datang ke rumah? Tetap akan ada petugas PLN karena di fisik APP-nya, alat pengukur dan pembatas itu kita akan merubah settingannya. Settingan pembatas dayanya. Jadi kalau saat ini di rumah Adila daya 900, itu penggunaan MCB-nya itu 4 ampere. Nah, Adila mau tambah daya nih ke 2200. Jadi harus diganti ke MCB yang 10 ampere. Oke. Nah, itu estimasinya 1 kali 24 jam atau mungkin di keesokan harinya Pak ketika sudah kita melakukan pengajuan? Kita selalu mengusahakan untuk penyambungan perubahan daya itu dilakukan di same day. Jadi begitu pelanggan mengajukan, itu kita upayakan untuk langsung dipasang hari itu. Kemudian kita juga memiliki deklarasi tingkat mutu pelayanan atau batas maksimum hari pelayanan penyambungan kita untuk transaksi ubah daya itu di 4 hari kerja. Iya, jadi kalau selagi masih di 4 hari kerja itu berarti itu masih masuk di deklarasi tingkat mutu pelayanan kami. Oke, berarti masih diutamakan untuk saat hari itu juga ya Pak ya? Iya, tetap kita utamakan di hari itu juga. Oke, nah dari judul talk show kan ini promo tambah daya Power April nih. Jadi benar-benar ada promo tambah daya nih berarti nih Pak? Betul. Sebelumnya kita sempat menghadirkan promo tambah daya di bulan Februari Maret untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan. Dan ini kita kembali menghadirkan promo tambah daya dengan diskon 50% melalui program Power April bagi pelanggan tegangan rendah di satu fasa yang berlangsung hingga 28 April 2026. Nah, promo ini berlaku untuk kenaikan daya ke daya 900 VA sampai ke daya 5500 VA dengan pengajuan permohonan melalui aplikasi PLN Mobile pada menu ubah daya dan migrasi. Oke, ini kan untuk pelanggan tegangan rendah. Berarti untuk pelanggan dengan kategori lain, misalnya tegangan sedang atau tinggi itu tidak berlaku ya Pak? Untuk saat ini promonya kita di range daya 900 sampai daya 5500 VA seperti itu Mbak Adila. Oke. Nah, untuk estimasi harganya sendiri buat perubahan daya ini berapa Pak? Ya, contoh nih kalau di harga normal Mbak Adila mau tambah daya dari 900 ke 1300 itu kan biaya yang dikenakan berkisar antara 400 hingga 450 ribu nih. Dengan program ini Mbak Adila cukup bayar setengahnya, yaitu 187 ribuan. Nah gitu, jadi memang cukup banyak berkurangnya itu Mbak, 50% untuk biaya penyambungan. Kemudian ada lagi kalau mau ke daya dari daya 900 ke 2200 VA, maka yang dibayar cukup dengan 609.000 rupiah. Oke, nah jadi dengan promo yang diskon 50% ini udah pasti mungkin banyak yang penasaran akhirnya ya Pak untuk promo tambah daya terutama dengan WFH yang ada sekarang ini untuk beberapa kalangan. Nah syaratnya sendiri untuk mengajukan tambah daya tanpa datang ke kantor PLN itu seperti apa Pak? Oke, pertama pelanggan ataupun pemohon cukup melunasi tagihan rekening listrik terakhirnya ya, dan pembayarannya melalui aplikasi PLN Mobile tentunya. Kenapa harus PLN Mobile? Jadi pada saat kita melakukan transaksi pembayaran tagihan rekening listrik ataupun pembelian token, pelanggan akan mendapatkan voucher
diskon 50%-nya. Oh, jadi klaim voucher 50% itu Betul. dari transaksi kita di PLN Mobile. Betul. Oke, itu syaratnya berarti ya. Ya, jadi cukup melakukan transaksi itu satu kali transaksi kita mendapatkan voucher, dan voucher itu bisa kita random Oke. untuk mendapatkan promo 50%-nya. Oh, Dan yang kedua, pelanggannya harus pelanggan yang sudah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 April 2026. Oh, oke. Ini berarti ini info yang penting banget sih Pak, karena jujur tadi saya ngiranya mungkin bagi pelanggan yang melakukan transaksi di luar aplikasi PLN Mobile itu tetap bisa dapat yang 50% ini, tapi Iya. ternyata untuk klaimnya itu memang harus di aplikasi Iya, PLN betul, Mobile. melalui aplikasi PLN Mobile. Oke. Nah, apakah setelah tambah daya nanti tagihan listrik tuh akan melonjak, Pak? Setiap tangga daya itu akan ada tarif rupiah per kWh. Daya 1300 itu sama daya 1300 sama 2200 itu rupiah per kWh-nya itu sama. Di 1444,7. Jadi walaupun dia tambah daya itu skala pemakaiannya memang sudah tinggi sebelumnya, secara rupiah kWh tidak berubah, dan untuk perubahan tagihan rekeningnya pun akan otomatis tidak akan terasa perubahannya. Oke. Nah, tetapi kalau pelanggan-pelanggan yang dari daya 900 itu kan ada perubahan nih dari tarif rupiah per kWh-nya. Iya. Kalau daya 900 kan di 1.352 rupiah per kWh, dan 1.300 di 1.444,7 rupiah per kWh, itu kan hampir kurang lebih 190 rupiah ya. Oke. 90 rupiah itu kurang lebihnya. Dan itu apabila pelanggan pemakaiannya menjadi tinggi setelah mengajukan tambah daya, itu otomatis nanti untuk tagihan rekeningnya menyesuaikan. Oh, oke. Kayak gitu. Biasanya kan orang tambah daya karena akan ada penambahan barang elektronik nih di rumah. Betul. Ya kan? Nah, jadi otomatis jam nyala di rumahnya akan bertambah, beban energi listrik yang digunakan di rumahnya juga akan bertambah, dan itu akan sinkron dengan pembayarannya juga. Oke, berarti sebijak-bijaknya pelanggan menggunakan, ya dirasa-rasa aja kalau Ya. pakai listriknya Betul. boros, ya jangan kaget kalau ada lonjakan tagihan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk pelanggan sendiri nih Pak, ada pertanyaan dari Elektrizen, berapa kali pelanggan itu bisa mengikuti promo tambah daya Power April ini? Iya, jadi untuk satu kali promo itu pelanggan bisa melakukan satu kali. Oh, jadi Iya, satu kali doang ya? betul. Oke. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri tadi nih, karena kita kayaknya Power April dayanya juga sudah cukup informasinya. Adalah Iya. penasaran soal fitur-fitur yang ada di PLN Mobile-nya sih Pak nih. Ngelihat ternyata memang ada fitur simulasi biaya ya, simulasi Betul. biaya permohonan. Jadi kita bisa langsung tahu gitu loh tanpa harus mengira-ngira sendiri. Betul. Ada pasang baru, perubahan daya, pasang sementara. Kemudian kalau untuk penyambungan sementara ini fitur yang seperti apa nih Pak? Penyambungan sementara itu apabila ada event-event ya. Oh, Kita ada oke, event-event yang memang membutuhkan daya besar, tapi tidak dalam waktu yang lama, Oh, tidak permanen, temporary aja. Misalnya Adila punya keluarga yang mau menikah, karena di rumah itu dayanya kecil, daya 900 V aja. Kemudian dalam pelaksanaan itu nanti harus pasang AC, harus pasang sound system, lampu-lampu bertambah, sehingga membutuhkan daya hingga daya 5.500 nih. Nah, tapi kan Adila nggak mau terus-terusan daya 5.500, Iya. mau cuma 3 hari. Nah, disitulah Oke. peran dari fitur ataupun layanan penyambungan sementara ini. Oh. Pelanggan bisa mengajukan kenaikan daya secara sementara sesuai dengan daya yang dibutuhkan pelanggan Betul. dalam kurun waktu tertentu, seperti itu. Oh, nanti berarti apakah setelah itu perlu ubah daya atau langsung kembali ke daya yang sebelumnya? Nah, jika pelanggan merasa nyaman nih
dengan daya yang baru ataupun saya enak nih dengan daya 5.500 colok aja saya kan. Nggak jeglek-jeglek. Nggak jeglek-jeglek nih. Ya udah deh permanen aja daya 5.500. Jadi pada saat penyambungan sementaranya selesai, pelanggan bisa mengajukan kembali untuk permohonan tambah daya. Oh, oke. Berarti lewat ubah daya dan juga migrasi ini tadi ya, Pak? Betul. Nah, kalau untuk fitur pulsa dan fitur marketplace ini maksudnya seperti apa ya, Pak? Nah, fitur marketplace ini kita khususkan untuk UMKM. Oh, gimana tuh Pak maksudnya? Iya, jadi nanti misalnya nih di Kota Waringin Barat ini ada UMKM yang mau join melalui fitur marketplace yang ada di fitur PLN Mobile tuh bisa menghubungi kami. Jadi dia nanti akan bisa melakukan promosi untuk barang-barang yang dijualnya seperti itu. Jadi tahun 2024 itu kalau tidak salah melalui fitur marketplace ini pelanggan yang mau mengajukan tambah daya syaratnya cuma satu, belanja melalui fitur marketplace. Gitu. Keren Pak, ini keren. Ya dia juga sambil ternyata benar-benar ya udah kayak marketplace, nggak perlu ke marketplace yang lain gitu, biasa sekali di PLN Mobile. Betul. Wow. Dan memang lebih mengedepankan UMKM sih. Oke. Nah, kalau untuk fitur apa lagi? Fitur Listrikku ini jadi kan tanggung jawab PLN itu kan mulai dari tiang sampai dengan KWH meter. Ya, kalau ada gangguan di situ pakai fitur pengaduan, Mbak Adila. Tapi kalau misalnya gangguan itu berada setelah KWH meter, titik lampu, kabel-kabel di atas plafon. Nah, menggunakan fitur Listrikku. Lalu setelah itu? Setelah itu nanti akan ada tim yang melakukan pemeriksaan dan nanti akan melakukan perhitungan. Karena kan gini, kalau dari tiang hingga KWH meter itu tanggung jawab PLN, maka untuk perbaikannya itu semuanya free. Iya. Menjadi beban PLN kayak gitu. Kalau untuk setelah KWH meter itu tanggung jawabnya pelanggan nih, Mbak Adila. Jadi apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab dari pelanggan. Nah, setelah nanti akan dilakukan pemeriksaan nih oleh tim-tim dari Listrikku, maka akan ada estimasi ataupun RAB yang keluar. Oh Pak, ini yang kerusakan ini harus diganti kabelnya ini. Yang ini lagi sudah tua umurnya. Nah, nanti akan ada deal-dealan antara pihak Listrikku dan juga pelanggan untuk perbaikan ataupun renovasi instalasi listrik yang ada di persil pelanggan. Oke, tapi berarti jadinya lebih aman dong Pak daripada otak-atik sendiri atau cari orang gitu ya Pak? Ya, karena kan kalau melalui fitur Listrikku ini kan pastinya tim-timnya yang ada itu sudah tersertifikasi. Oke. Nah, ini dari Bu Mas di Madorejo yang nanya Pak, mau nanya kalau satu rumah itu sudah ada meterannya, mau nambah pasang meteran lagi bisa nggak? Bisa, jadi satu rumah ataupun sekarang kami menyebutnya satu persil ya, itu sudah bisa melakukan pemasangan KWH meter itu lebih dari satu, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Yang pertama, instalasinya harus dipisah antara instalasi meter 1 dan meter yang kedua ataupun meter ketiga kayak gitu, itu harus dipisah, tidak boleh digabung. Nah, kemudian instalasinya juga untuk KWH meter yang baru dan KWH meter yang lama, karena ada perubahan nih, perubahan instalasi, maka harus dilengkapin masing-masing dengan SLO-nya, sertifikat layak operasinya kayak gitu, yang menjamin begitu nanti listrik PLN suntik ke instalasi pelanggan, itu kondisinya aman. Tidak akan ada yang namanya short, konslet seperti itu. Nah, itu untuk penambahan pasang meteran lagi itu ada fiturnya di PLN Mobile juga atau perlu datang langsung ke kantor PLN?
mengajukan bisa melalui aplikasi PLN Mobile, mengajukannya di fitur pasang baru ya. Oh. Nah, itu di fitur pasang baru. Oke. Nah, kemudian melalui kantor PLN juga bisa. Tapi kalau pelanggan lebih nyaman karena kesibukan sehari-hari mau menggunakan aplikasi PLN Mobile, itu silakan aja bisa melalui fitur pasang baru satu pintu. Oke, berarti bisa ya Pak berarti. Bisa. Nah, untuk fitur apa lagi ya? Sekalian saya kepoin ya Pak ini Boleh, Pak. boleh. Mau ngebahas fitur PLN Mobile. Oh, balik nama. Balik nama bisa. Balik nama ini biasanya terjadi karena ada transaksi jual beli Oh, rumah ya Pak? rumah. Oke. Jadi Adila nih dapat bonus nih, itu kan bisa beli rumah, Amin. rumah orang nih. Mm-mm. Nah, ada bukti pembelian, ya kan? Kemudian Adila pengen listriknya balik nama aja, Oke. ya udah bisa di situ melaluin. Oh. Tapi harus dengan melampirkan bukti transaksi jual beli rumahnya. Oke, untuk verifikasi datanya lah ya. Verifikasinya Bahwa benar-benar punya Adila ini. Jangan sampai Adila ngaku-ngaku nih. Betul. Nah, kalau untuk fitur kompor induksi, ini fitur apa nih Pak? Nah, kalau kompor induksi ini sebenarnya untuk sementara itu untuk internal ya. Oh. Nah, untuk internal kami. Jadi semua pegawai PLN itu sekarang sudah menggunakan PLN kompor induksi. Oh, gitu. Semuanya sudah menggunakan kompor induksi. Jadi nanti kita melakukan proses pencatatan penggunaan kompor induksinya itu melalui fitur itu tadi. Keren sih Pak. Ini kalau PV rooftop juga sama, internal juga kah? PV rooftop itu enggak, itu sebenarnya untuk pelanggan secara umum juga yang ingin mengajukan pemasangan solar panel. Nah, itu bisa melalui situ. Oh, berarti bisa melalui PLN juga ya ini ya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri talk show di pagi hari ini Pak, sebenarnya mungkin dari saya sendiri tuh karena beberapa hari yang lalu sempat beberapa mati listrik, kemudian cuaca juga seperti ini di Kota Pangkalan Bun, mau tahu dari PLN sendiri itu gimana mungkin bisa memberi informasi ke elektrizen gimana caranya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tengah cuaca yang seperti ini, terutama yang pas beberapa waktu lalu yang sempat kena sambar listrik, kena sambar petir gitu Pak. Apakah kalau Adila sih pernah kayak mikirnya, apakah kita ketika lagi hujan sudah tahu ada petir, ada guntur, itu kita cabut semua peralatan yang menyambung ke listrik atau gimana Pak kalau dari PLN ininya sarannya? Sebenarnya Adila sudah benar sih. Jadi kalau kita sudah melihat kondisi cuaca kita ini sudah tidak baik-baik saja gitu ya kan, sudah petirnya sudah banyak, sudah terasa dekat petirnya, sebaiknya untuk peralatan elektronik kita yang terhubung ke instalasi listrik itu bisa dicabut dulu untuk sementara. Karena saya pun pernah itu ya kan, padahal di rumah TV tidak menyala. Tapi masih terhubung masih ke instalasi. Ya, Pak? Iya, pada saat ada petir ya langsung itu selesai satu TV. Oh, berarti Bapak sendiri pernah mengalami? Iya, pernah. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Nah, jadi ini saya menghimbau untuk seluruh masyarakat yang pertama memang segeralah untuk mengantisipasi kerusakan elektroniknya, dampak dari sambaran petir atau apa, karena kan instalasi PLN pun sangat rentan juga kan kena sambaran petir kayak gitu. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan di rumah-rumah pelanggan juga bisa menjadi salah satu sasaran petir seperti itu. Jadi untuk mengamankan, menghindari kerugian lebih jauh lebih tinggi, kita mengantisipasinya dengan melakukan pemutusan arus di instalasi maupun di peralatan elektronik yang ada di rumah-rumah kita. Kemudian juga yang kedua, PLN juga dalam hal ini mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di pelanggan-pelanggan PLN khususnya yang ada di Kota Pangkalan Bun, di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mungkin beberapa hari terakhir merasakan
sering terjadi gangguan listriknya ya. Nah, kami mohon maaf karena memang kondisi cuaca kita juga yang tidak menentu, dan seringnya cuaca kita adalah hujan ekstrim ya. Betul. Cuaca ekstrim, hujan dan disertai dengan petir dan angin. Dan terakhir pun kita beberapa hari terakhir ini banyak sekali instalasi kita di SUTM kita tuh yang putus akibat sambaran petir, dan kita harus melakukan recovery. Dan pada saat pelaksanaan recovery juga kita harus mengamankan petugas, sehingga memang ada beberapa wilayah yang terdampak padam cukup lama. Dan beberapa wilayah yang harus padam nyala. Oh, padam nyala gitu ya, Pak? Padam nyala. Tujuan padam nyala ini adalah kita melakukan konfigurasi jaringan kita, sehingga pelanggan pada saat pekerjaan ini dilaksanakan, sebagian pelanggan itu tetap bisa menyala listriknya. Oh, oke. Manuver jaringan, kalau kami menyebutnya manuver jaringan. Nah, pada saat manuver jaringan itu pelanggan akan nyala. Setelah pekerjaan selesai, konfigurasi akan dikembalikan lagi seperti setelan awal. Oke. Nah, di sana pelanggan akan dipadamkan kembali, kemudian dinyalakan. Baru itu kondisinya normal. Nah, jadi jika ada pelanggan-pelanggan khususnya yang ada di Pangkalan Bun, di Kabupaten Kota Waringin Barat yang merasakan hal tersebut, itu merupakan salah satu bagian dari pekerjaan kami yang berupaya untuk pelanggan tidak merasakan padam terlalu lama pada saat proses recovery. Iya. Dan juga bagi yang terdampak memang harus lama padamnya karena tidak ada titik-titik konfigurasi ataupun titik-titik manuver jaringan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami tetap akan berupaya untuk menghadirkan listrik yang andal untuk seluruh pelanggan PLN, khususnya yang ada di Kota Pangkalan Bun, di Kabupaten Kota Waringin Barat dan sekitarnya. Mudah-mudahan juga cuaca kita selalu aman ya. Jadi kita tidak harus berhadapan dengan gangguan-gangguan kelistrikan seperti itu. Betul, karena kalau dari pihak PLN juga sudah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin, kita juga sebagai elektrizen itu juga harus tahu juga nih Pak soal bagaimana mengantisipasi jaringan listrik yang ada di rumah. Karena kemarin itu kalau Bapak tahu di studio radio itu juga kena sambar, Pak. Kena sambar ya? Iya. Karena di sini ada ininya, ada pemancarnya. Kena sambar, jadi komputer sampai yang komputer bawah juga mati. Mati semua. Tapi masih terselamatkan. Masih terselamatkan sih Pak. Karena kan memang urgensinya di radio karena 24 jam. Jadi ketika cuaca seperti itu memang tidak dicabut kan Pak. Kalau di rumah sih saya masih mikir bisa lah cabut TV, cabut wifi, cabut kulkas. Tapi kalau di studio yang 24 jam seperti ini, contohnya mau gimana pun kan harus menghibur. Harus tetap menghibur ya. Walaupun hujan badai di luar, tetap harus kita menghibur ya. Betul, tapi alhamdulillah akhirnya petugas PLN juga datang untuk membantu memulihkan kembali gitu. Iya. Dan itu informasinya cukup lama datangnya ya petugas ya. Dan itu memang kita sudah menambah tim sampai karena memang banyak kan Pak, katanya pengaduan juga banyak kan saat itu. Dan melalui PLN Mobile semua. Nah, iya. Jadi memang dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya kan, kita pasti akan menambah jumlah tim. Jumlah tim dari yang piket normal itu akan kita tambah bisa 2 sampai 3 tim kita tambah. Nah, memang itu sudah kapasitas maksimal yang bisa dilakukan sama PLN ya untuk menghandle semua pengaduan yang masuk. Iya. Dari elektrizennya berarti juga ketika kondisi darurat seperti itu harus sabar ya Pak, harus sabar nunggu nih. Iya, kami sangat menghargai ya untuk pengertian yang diberikan oleh para pelanggan PLN nih terhadap kondisi-kondisi yang memang di luar batas kendali kita kayak gitu. Namanya juga sama-sama manusia kan Pak. Sama, bukan robot gitu loh. Jadi ya harus sama-sama mengerti juga lah sebenarnya. Nah, di akhir nih Pak, di talk show kita mengenai fitur PLN Mobile, kemudian promo tambah daya power April, pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan untuk masyarakat elektrizen itu apa aja Pak? Oke, jadi kita menekankan kembali nih untuk seluruh pelanggan-pelanggan PLN yang ada di
wilayah Pangkalan Bun, di wilayah Kota Waringin Barat maupun sekitarnya, kabupaten-kabupaten sekitarnya. Ini program memang nasional ya. Iya. Jadi bisa segera dimanfaatkan nih untuk program promo tambah daya biaya penyambungan dengan diskon 50% dalam program Power April. Untuk pelanggan-pelanggan dengan tegangan yang masih dengan daya yang masih di daya 4,5 900 yang mau menaikkan ke daya-daya di atasnya sampai dengan 28 April 2026. Catat tanggalnya, segera ajukan permohonan penambahan daya melalui aplikasi PLN Mobile. Oke. Dan catat juga transaksinya juga harus lewat PLN Mobile ya Pak. Betul. Nanti takutnya ada yang protes kayak udah nih mau namanya kok nggak dapat potongan. Iya betul. Ternyata Iya. karena transaksinya tidak di PLN Mobile. Jadi gunakan PLN Mobile dengan segala fitur yang ada. Udah. Siap, betul sekali Mbak Adila. Sudah ada marketplace-nya lagi. Jadi bisa Iya. scroll-scroll masukin keranjang ke sana. Iya betul. Oke, terima kasih untuk Pak Agung Darmawan Ya, selaku sama-sama, manajer Mbak WLP Adila. Pangkalan Bun yang sudah hadir menjadi narasumber pagi hari kali ini. Dan terima kasih juga buat Elektrizen Jreng Mania yang mendengarkan talk show bersama Adila dan juga PLN UP3 Pangkalan Bun. Adila, Pak Agung, pamit undur suara pagi ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum.